RG Rizal Gladys gugat balik nih Ki senilai 504 miliar. Tanggapannya sebagai penasihat hukum gimana nilainya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kadang-kadang jadi geli juga gitu loh. Geli melihat perangai daripada kedua belah pihak. Yang lebih geli lagi, kuasa hukumnya mengarahkan ke arah-arah yang membuat orang jadi tertawa dan senyum gitu loh. Kayak sepertinya peristiwa dagelan, saya bilang. Ada yang menggugat sekian ratus M, ada yang menggugat tambah lagi sekian ratus M, ada mediasinya lagi, kalau bisa di-courting jadi sekian, potong ini. Emang sudah dikabulkan tuh semua. Namanya immaterial tuh ya silakan aja kau bikin 5 triliun sekalian gitu kan. Jadi lucu kayak dagelan gitu lah. Padahal substansi pokok permasalahannya kan sudah ada. Yang jadi pokok masalah yang harus kalian pikirkan sebenarnya adalah substansi ini kan sudah berjalan. Nanti akan kelihatan titik Pandora, kelemahanmu, karaktermu, dan kapasitasmu. Jadi kan kayak main sinetron gitu loh. Apa ini gugat sana, aku gugat sini, seolah-olah salah satu diantaranya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya benar. Sudahlah, kembali aja fokus kepada konstruksi semula. Kalaupun kau gugat tuh paling hakim yang memimpin paling senyum-senyum nih urusan opo maneh gitu loh. Nah, sedangkan sidang utama sudah berjalan dengan baik. Menurut saya supaya kalian tuh jangan sampai nanti orang berpikir jadi miring, berpikir jadi mencemooh kalian. Sudahilah permainan dagelan ini. Orang Indonesia sudah cerdas. Dengan kalian lakukan seperti kayak gini bukannya menguntungkan kalian, malah reputasi kalian malah jatuh. Itu pesan saya. Bicara courting kan awalnya nih kan menggugat RG 244, terus diturunkan menjadi 200 M, biar katanya disesuaikan lah, biar nggak terlalu banyak banget. Dan tapi akhirnya di counter attack sama RG senilai 504 M. 4 M-nya karena yang terkait pemerasan karena belum dibalikin, dan 500-nya immaterial. Terus dari PH-nya RG juga bilang terkait itu kan ada selisih 300 ya, kalau mau damai, kalau nggak mau buntu, kan kemarin kan buntu Bang. Kalau mau damai ya bayarlah 300. Itu emang begitu Bang, sah-sah saja Bang? Atau gimana sih Bang dia dealannya? Dagelan. Udahlah itu bahasanya loh. Main dagelan lah, kalau nggak ini courting soalnya jual barang gitu kan. Nanti gini aja, kedua belah pihak serahkan ke saya aja. Ya, nanti biar saya urus tapi saya dapat 100 M. Kan enak. Biar saya urus kalian kedua belah pihaknya. Daripada capek kalian berantem terus. Ada yang di courting, emang courting tahanan apa? Aduh, kadang-kadang nggak habis pikir saya. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain harus dikerjakan. Ngapain sih main dagelan kayak gini? Nanti netizen ataupun pemerhati melihat kalian nih kok rendah sekali sih kadarnya. Kok ini yang dipersoalkan, gugat sana, gugat sini. Emangnya apa? Mau main sinetron supaya banyak netizen yang melihat? Supaya merasa hebat? Nggak ada yang hebat. Justru kadar intelektual kita semakin kelihatan makin rendah. Jadi ada orang yang kayak gitu nggak usah dilayani gitu loh. Ya namanya tuh yang waras ngalah. Nah, berpikirlah intelektual. Suatu hal yang muskil, ada arena perdebatan masalah uang yang masih di tangan genderuwo. Tahu nggak? Uang di tangan genderuwo itu dipersoalkan, uang yang di atas angin, yang nggak jelas, 500 miliar, 300 miliar, kenapa nggak 500 triliun gitu loh. Udahlah, sudahilah itu. Fokus saja kepada pokok masalah, nggak usah kita terpancing. Kalau orang mau udah nggak terpancing, lihat aja. Nanti kan akan kelihatan siapa kita. Nanti kalau gitu-gitu terus, nanti akhirnya hal yang tidak terbuka jadi terbuka. Jangan mempersulit diri sendiri. Sekarang contoh seperti di kita banding, fokuslah ke banding. Biar aja ya sudahlah, lihatlah kan sudah divonis, gak usah lagi bikin masalah. Gak usah jadi membuka Pandora sendiri, nanti jatuh kelemahanmu sendiri nanti. Akhirnya dikorek-korek orang. Nah sekarang dari pihak ini kalau menggugat karena dia merasa bahwa dia divonis, ya sudah lah nggak usah dilayani.
Dan saya juga berharap bahwa eh, tuntutan yang banding yang dilakukan ini siapa tahu berbuah hasil yang baik. Jangan jadi merupakan penilaian daripada para penegak hukum. Lo kok ini lagi begini kok bikin masalah terus sih. Akhirnya bukannya dikabulkan malah diperberat. Udah lah, nggak usah bermain-main lah. Yang saya berharap sebenarnya kuasa hukumnya tuh tolonglah berpikir jernih. Tolonglah arahkan klienmu yang benar. Jangan ajak bermain layang-layang. Gitu loh. Kan nggak enak tuh dengerin sama orang, bacanya netizen aja ketawa tuh. Sementara uangnya tuh masih di awan-awan, lagi di tangan genderuwo tadi tuh. Yang nggak bakal jelas turun, emangnya hakim tuh bego. Mau ngabulkan sana, ngabul sini. Ya enggak lah. Hakim kan jeli. Dia tidak akan melihat pokok permasalahan sekarang, tapi runtut ke belakang. Apa sih akar masalahnya sehingga terjadi seperti ini? Itu kira-kira. Jadi kesimpulan bagi saya itu, ya sudahlah, ayo kita berpikir yang jernih, persoalan yang sudah selesai ini nggak usah dibuat permasalahan baru, seolah untuk memancing supaya netizen terus bersuara. Lama-lama jadi muak dengan peristiwa itu, gitu loh. Bang, terakhir sedikit. Bicara Niki fokus yang ajukan banding. Akhirnya kan diterima ya Niki ajukan banding di Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta. Ini dramanya akan jadi panjang lagi guys Bang, nanti ada memori kontra memori banding, kasasi. Maksudnya diterima apa? Di Pengadilan Tinggi yang Niki mengajukan banding. Emang ngajukan banding sudah diambil keputusan? Belum, maksudnya sudah di... Dan itu memang harus diterima, namanya hak setiap warga negara mengajukan banding, terima di Pengadilan Tinggi. Masalah nanti diputuskan menguatkan atau dikurangi itu nanti, kan gitu. Bang, terkaitnya menguatkan dan mengurangi. Terkait kan Majelis Hakim di PN Selatan kan bilang Niki tidak ada unsur TPPU-nya. Nah, nanti kalau ditelaah sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi, itu Niki bisa kena gak sih Bang? Ya nanti tergantung kan saya bilang. Makanya kan sudah dihilangkan tuh TPPU. Nah, nanti jangan kutak-katik sama JPU nanti, JPU muncul. Tapi kalau ditanya masalah itu kepada saya, ini kan sudah selesai ya. Memang kepada sengketa dua orang, ini kayaknya nggak lucu juga dikenakan TPPU. Karena TPPU itu siapa yang mau dirugikan? Kan kedua belah pihak. TPPU yang mana? Apakah ada negara dirugikan? Kan nggak ada. Tindak pidana pencucian uang mana? Kan sengketa antara peras memeras, tipu menipu kan di antara kedua belah pihak. Ya, makanya dihilangkan oleh hakim masalah TPPU-nya gitu loh. Jadi kalau nanti di tingkat banding nanti bagaimana ya nanti kita lihat saja. Kita netizen masyarakat ya berpikir objektif, berikanlah keadilan yang berkeadilan kepada kedua belah pihak. Terhadap di kita juga maupun pada Reza. Nanti biar hakim yang memutuskan. Hanya pesan saya nggak usah lagi bermain di PMH ini, sudahlah cukup lah. Nanti orang kalau melihat ini sekian ratus miliar, percaya dengan saya lama-lama nanti netizen atau pembaca muak. Malah bosen, ini kamu nggak punya kerjaan dua-duanya nih. Emang kamu aja yang mau didengerin gitu loh. Gitu kira-kira ya, oke? Mantap.